Halo pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat efek low poly dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan contoh foto seperti ini. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelumnya. Pertama, kita akan tampilkan grid yang akan menjadi patokan kita pada saat membuat polygonal selection. Nantinya Anda bisa pilih view, kemudian show, lalu grid. Setelah itu akan muncul gridnya seperti ini. Anda bisa atur jumlah kotak-kotak kecil di gridnya ini dengan memilih edit, kemudian preference, lalu guide grid and slices. Kemudian di sini ada subdivision. Subdivisionnya semakin besar angkanya, nanti kotaknya juga makin banyak jumlahnya. Semakin kecil angkanya, kotaknya juga dia akan semakin sedikit. Jadi contohnya di sini untuk subdivisionnya 6, kotaknya seperti ini. Misalkan saya rubah subdivisionnya jadi 4, kita lihat kotaknya jadi semakin sedikit. Warnanya juga biar kelihatan, karena di sini kurang kelihatan, saya bisa pilih misalkan light red, atau saya pilih cyan, atau warna lain yang bisa Anda pilih nantinya. Misalkan sini saya pakai light red. Kemudian subdivisionnya saya pilih 6 biar kelihatan. Nih subdivision nanti tergantung dari besar kecil foto yang Anda gunakan, mau seberapa detail poligonnya. Ini jadi tidak ada rumus pastinya harus angka berapa, jadi semuanya tergantung dari yang Anda inginkan nantinya seperti apa. Setelah itu tinggal OK. Berikutnya, dalam tutorial ini saya akan bikin low polygonnya hanya di sebelah kiri saja dari mukanya. Jadi saya akan buat di sebelah kiri saja. Nanti tinggal saya duplikat, kemudian saya copy ke sebelah kanan. Buat Anda yang ingin menghasilkan hasil low poly yang lebih realistis, mungkin Anda bisa lakukan tanpa harus duplikat seperti ini. Jadi Anda lakukan baik di sisi kiri maupun sisi kanan secara manual. Oke, selanjutnya kita tinggal saya duplikat dulu layernya. Saya kasih nama di sini low poly. Jadi kita akan kerja di layer terpisah. Lalu kita tinggal melakukan seleksi. Pastikan di sini ada pilihan view, kemudian snap aktif, lalu snap to-nya juga ke grid. Lalu kita gunakan selectionnya polygonal lasso tool, dan pastikan anti aliasnya juga jangan dalam keadaan aktif, jadi harus dalam keadaan non aktif seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal bikin seleksi untuk low polygonalnya. Contohnya misalkan kita mau bikin untuk alisnya, saya bisa bikin misalkan begini. Seperti itu. Kemudian kita pilih filter, lalu blur, lalu average. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Itu kemudian kita tidak perlu lagi pilih filter, kemudian blur, kemudian average, karena udah ada shortcutnya untuk filter yang terakhir kali kita pakai, yaitu Ctrl F. Jadi setelah melakukan seleksi seperti ini, kemudian tinggal Ctrl F. Lalu kita buat seleksi baru lagi. Oke, setelah kita menyelesaikan separuh dari gambar ini, kita bisa hilangkan gridnya. So, kemudian gridnya kita matikan. Kita lihat separuh dari gambar ini sudah kita seleksi. Lalu berikutnya tinggal kita pilih separuh tersebut, kita munculkan lagi gridnya. Jadi saya tarik guide dari penggaris sebelah kiri. Kalau di Photoshop Anda penggarisnya tidak ada, Anda bisa munculkan dengan pilih view, kemudian rulers, lalu dengan move tool, klik di penggaris sebelah kiri, klik, tahan, kemudian tarik sampai ke batas yang tengah sini. Oke. Kemudian saya tinggal seleksi bagian yang ini, lalu saya duplikat. Jadi duplikatnya adalah Ctrl J. Oke, gridnya saya hilangkan dulu.
lalu kita tekan Ctrl T, setelah itu klik kanan, lalu flip horizontal, lalu apply, dan kita geser ke sebelah kanan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Tentu Anda kalau mau lebih presisi, Anda lakukan juga yang sebelah kanan ini dengan cara seperti tadi, secara manual. Tapi bila Anda inginkan juga Anda bisa lakukan dengan cara menduplikat layer supaya lebih cepat, seperti cara yang barusan dilakukan. Kemudian kita bisa hilangkan bagian rambut-rambut kayak gini. Kita munculkan lagi guide-nya, grid-nya, show kemudian grid. Di layer yang baru kita duplikat tadi, ini kita merge ke bawah, Ctrl E, ke layer low poly, kemudian kita bisa seleksi. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal delete. Lalu Anda bisa lakukan juga proses ini sebelum Anda duplikat ke kanan, atau pada contoh kali ini kita lakukan juga atau kita ulang lagi yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri sudah kita hapus. Biar nggak usah kerja dua kali, kita duplikat yang ini, lalu ini kita sama kayak proses yang tadi. Oke, terus kita pilih yang sebelah kanannya di layer yang low poly, kemudian kita delete, lalu kita pindah ke layer yang atas ini dan kita geser. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita merge ke bawah, Ctrl E. Oke, jadi kita lihat ini low polynya, ini yang fotonya. Oke, demikian cara membuat low poly effect di Photoshop bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.